akan sapa sahabat-sahabat yang ada di rumah melalui podcast. Selamat datang salam podcast dari RSKM. Ya. Terima kasih pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang ibu yang cukup cantik ya, sangat cantik ya. Mungkin nanti bisa diperkenalkan ya ibu ya, dari namanya sampai dari divisi atau bagian apa. Baik. Silahkan ibu. Baik, Ya. terima kasih Mas Lukius atas waktu kesempatan yang diberikan. Selamat pagi sahabat RSKM. Perkenalkan saya Anja. Saya dari unit Humas dan Pemasaran Rumah Sakit Kristen Mojokerto. Salam kenal, salam sehat buat semuanya. Wow, ternyata ibu ini yang bagian humas, sahabat-sahabat. Humas dan pemasaran. Wow. Kalau humas itu kan singkat dari hubungan masyarakat ya, dan pemasaran. Bagaimana Bu? Ini apa sih? Divisi apa ini ya? Humas dan pemasaran itu Bu? Baik Mas Luki, jadi mungkin nggak asing bagi semua sahabat RSKM karena di setiap rumah sakit bahkan di instansi namanya humas dan pemasaran ini ada. Dan sebenarnya ini sebagai bagian yang sangat penting dalam sebuah institusi. Jadi kalau di Rumah Sakit Kristen Mojokerto, humas dan pemasaran ini di bawah unit, di bawah bagian SDM, kemudian terdiri dari humas pemasaran sendiri, kemudian ada resepsionis. Jadi orang kan datang ke rumah sakit selalu ada seorang resepsionis yang akan memandu, jadi yang memandu, sebagai tuan rumah yang baik, harus sopan, harus ramah, dan harus komunikatif gitu ya. Kemudian juga ada PIPP, ya, Pusat Informasi dan Pengaduan Pelayanan. Pusat Informasi dan Pelayanan Pengaduan. Itu untuk BPJS. Jadi denda bayi lahir, kemudian aduan-aduan terkait ketidaksesuaian tentang prosedur di BPJS. Kemudian juga penanganan komplain untuk semua pasien juga menjadi bagian dari informasi. Jadi banyak tempatnya masalah. Jadi kalau misalnya Bi ada seorang pasien yang saya kok nggak puas, bisa ya ternyata di sangat bisa karena itu sebagai hak pasien. Jadi jangan lupa ada 18 hak pasien itu yang kita harus benar-benar memenuhi. Salah satunya adalah komplain, itu adalah hak pasien, menyampaikan keluhan terkait layanan yang diterima dan tidak sesuai dengan harapan pasien, itu wajib kita respon dan ditindaklanjuti. Baik, ada humas dan pemasaran. Yang pemasaran ini Bu, apa Bu tugasnya pemasaran? Pemasaran ini yang juga penting banget gitu ya. Jadi produk yang ada di dalam rumah sakit supaya orang lain di sekitar kita tahu bahwa layanan ini apa saja kita harus mengkomunikasikan. Jadi baik melalui media sosial atau media yang lain, melalui radio internal, kemudian radio kita FM dan sebagainya, juga langsung kepada FKTP dan seluruh mitra jejaring di Rumah Sakit Kristen Mojokerto. Tugasnya banyak sekali ya. Menjalin banyak banget. Jadi baik melalui gereja, melalui kelurahan, kepala desa, kemudian seluruh puskesmas. Jadi kita harus menjalin hubungan yang sangat baik dengan mereka karena apapun pelayanan kita juga melalui mereka juga. Jadi apa-apa yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojokerto, terutama produk-produk baru supaya cepat jatuh viral itu harus kita giat dan kita. Ini ada produk baru. Apa produk baru yang ada di RSKM saat ini Bu? Baik Mas Luki dan para sahabat RSKM, bahwa layanan terbaru di RSKM Mojokerto adalah klinik jantung dan pembuluh darah. Jadi dan pembuluh darah yang mulai minggu depan kita akan mulai launching ya, mulai pelayanan hari Selasa dan Kamis pada sore hari. Tetapi mohon maaf ini masih melayani umum dulu karena kita menunggu kredensial dari BPJS. Baik sahabat, ingat ya, ini sementara. Nanti kalau sudah menerima BPJS atau disetujui baru ya. Tapi ini luar biasa ya. Ada layanan baru jantung ya. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin ada keluar nyari data atau bagaimana Bu ya? Tetap prosedurnya seperti klinik yang lain, bahwa kita kan fase selanjutan. Sehingga kalau pakai BPJS kalau mau ke klinik jantung harus melalui FKTP, baik praktek mandiri ataupun puskesmas. Selalu ada rujukan dari sana. Kalau yang umum? Kalau yang umum langsung
akan bantu. Baik daftar lewat WA, lewat langsung nitip kayak gitu boleh ya. Kan kontak saya tersebar di seluruh rumah sakit. Jangan lupa Bapak Ibu ini kontaknya Bu Anjani ini ada di seluruh semua rumah sakit. Ya. Nanti ada nomor telepon. Ya, dengan harapan bisa membantu kapanpun, siapapun, dimanapun. Termasuk yang bermasalah. Komplain saya ini kurang puas. Ya. Bisa ya Bu Anjani. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa kita menjaga privasi. Jadi tidak mungkin yang mengeluh itu kita expose dan sebagainya. Tapi menjadi penting diperhatikan, diketahui bahwa sekecil apapun keluhan yang disampaikan, kami pasti respon. Baik. Itu yang fungsinya humas ya. Iya. Jadi nggak perlu ini hubungan dengan masyarakat atau apa enggak, tapi juga hubungan dengan pasien, dengan keluarga, dengan termasuk dengan karyawan juga dengan dengan sahabat-sahabat yang bekerja di rumah sakit Kristen Mojowarno. Silakan kalau ada sakit punya anak-anak gitu ya. Boleh. Benar ya. Ya Bu, saya dengar ya. Ada layanan baru ya. Yang bagi bayi yang baru lahir itu ya. Sudah viral ya. Sudah viral. Baik. Perlu kami pertegas kembali bahwa layanan kami mulai 15 Mei ini kami sudah aktif melayani bagi bayi baru lahir. Itu sudah kita uruskan akte kelahiran dan KK yang baru. Biasa RSK-nya. Biasa mempermudah dan membuat masyarakat nyaman lah. Jadi tujuannya hanya satu, membantu masyarakat untuk memudahkan. Terus bagaimana Bu biayanya ini? Saya kan mikir kalau ini dibuat rumah sakit nanti saya kan kena biaya. Apalagi saya BPJS baik. Itu bagaimana? Karena sudah sejak awal saya sampaikan bahwa ini adalah tujuannya membantu. Jadi gratis, layanan ini gratis, tidak dipungut biaya, tetapi ada syaratnya. Apa Bu syaratnya? Ini penting nih. Pertama harus lahir di RSK Mojowarno itu, kemudian kakaknya asli Jombang. Jadi kalau Pare, Trawulan yang deket kan, itu kami mohon maaf tidak bisa melayani. Jadi harus kakak KTP-nya di Jombang. Kemudian itu lahir di RSK Mojowarno. Kemudian bayinya ini sudah siap. Jadi umur kehamilan 9 bulan ini disiapkan nama bayi. Walaupun belum tahu ini cewek apa cowok. Benar ya, makanya harus siap 2 nama. Jadi ingat sahabat ya, kalau sudah ibu sudah 9 bulan siapkan nama. Sudah browsing nama yang bagus. Itu namanya harus ada. Kemudian surat keterangan lahir di RSK tadi, kemudian KTP suami istri dengan status menikah. Saya ini ya. Kalau belum menikah tidak boleh. Misalnya kakaknya masih ikut orang tua harus pecah dulu, atau belum menikah tapi sudah melahirkan, kan ada juga kan. Itu nggak bisa. Kemudian kartu keluarga asli. Kakaknya asli ya. Sudah pecah sendiri. Kemudian akta nikah juga asli. Jangan sampai pakai yang palsu nanti ini kemarin akte orang tuanya dibawa. KTP asli dan kemudian saksi KTP saksi dari pihak keluarga satu saja KTP-nya asli. Saya bawa adik saya tapi sudah punya KTP, itu bisa ya jadi? Bisa kan, dari pihak keluarga. Kemudian maksimal dari sejak lahir itu 40 hari. Kalau sudah 2 bulan 3 bulan ya mohon maaf nggak bisa. Jadi asli KTP asli. Kenapa harus asli? Karena harus di-scan di sini. Jadi ada Mbak Dwi yang sebagai PIC nanti tugasnya seperti itu. Untuk pengurusannya tempatnya di mana? Baik. Jadi kami efektif efisien tempat juga ya. Ini di PIPP ini selain untuk mencetak maksudnya ngurus bayi baru lahir, jadi satu ruangan dengan PIPP. Jadi di belakang, di sampingnya polifisioterapi. Jadi dari resepsionis pun sudah ada informasi, nanti kalau minta penjelasan dari resepsionis akan mengarahkan, bahkan akan mengantarkan langsung. Sahabat-sahabat RSKM yang saat ini yang ada di kamar bersalin, siap-siap ini anak saya mau lahir, saya harus menyiapkan nama, tadi seperti itu aja urutkan tadi persyaratannya.
Baik sahabat, ini suatu program yang dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan mungkin didukung dari pemerintah ya Bu? Iya, ini kerjasama dengan Dukcapil. Oh, Iya. kita patut berterima Iya. kasih ya pada pemerintah. Iya, jadi nggak Kabupaten bisa langsung ujuk-ujuk urut, ada Oh, proses gitu. yang panjang Oh, yang kita iya. mengajukan dulu, Iya, kemudian benar, membuat benar. MOU dan sebagainya. Iya, baik Ibu Iya. Anjar, mungkin kita bisa mengakhiri ya perbincangan pada Baik. kesempatan hari Oke. ini. Mungkin ada nanti sahabat-sahabat yang membutuhkan informasi silahkan telepon di line kami 0321 495 093 RSKM Iya. Mojowarno. Nanti bisa dihubungkan ke bagian humas atau pemasaran. Baik. Nanti bisa menghubungi Bu Anjar seperti itu. Siap. Nah, untuk closingnya Bu, ini yang kita kan sebelum Iya, mengakhirkan apa sih harapan Iya. Ibu, apa sih kedepannya Iya. untuk Rumah Sakit Kristen Mojowarno? Jadi seluruh program yang sudah kita siapkan sedemikian rupa, harapannya adalah ini menjadi manfaat bagi orang lain, jadi menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi pasien-pasien yang sudah setia ke RSK Mojowarno. Gitu. Jadi dengan senang hati, semoga program-program yang sudah kami luncurkan sungguh bermanfaat bagi sahabat RSKM. Terima kasih sahabat RSKM sudah mendengarkan podcast kami. Kami berharap Anda setia dengan podcast kami ya. Jangan lupa di minggu-minggu akan datang kita akan mengambil topik yang lain dari podcast RSKM. Oke, saya akhiri perjumpaan ini. Selamat berpisah dan salam sehat dari RSKM.